Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang sedang menemukan cara agar dia bisa lebih dekat denganmu kembali. Baik teman-teman, mungkin ada momen di mana kalian sedang berenggang atau sempat berjeda ya. Kita cuba cari tahu siapa orang ini yang sedang cuba menemukan cara agar dia bisa lebih dekat denganmu kembali. Okey teman-teman, kita langsung saja ke general reading hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang menemukan cara agar bisa lebih dekat denganmu kembali. Seseorang yang benar-benar ingin mendekati kamu kembali ya, setelah sekian lama. Kita cuba lihatkan energi si dia. Seperti apa energi dia? Seseorang yang ingin menemukan cara agar bisa mendekati kamu kembali. Okey teman-teman, di sini ada kartu Tower. Wow, dengan melalui energi kartu ini ya, saya lebih merasakan energi kesepian, keseorangan tanpa adanya kamu. Nah ini teman-teman ya, ini soal pilihan ya. Ketika dia mungkin terlalu egois banget, terlalu mementingkan dirinya atau terlalu mengikuti kata hatinya. Seseorang yang berpegang kepada cara ataupun prinsipnya dia ya. Kini saya merasakan setelah begitu egois, memegang kepada caranya, membuatkan dia merasakan begitu sepi, begitu sunyi tanpa adanya kamu. Nah ini teman-teman, seseorang yang terlalu melayan keegoannya dia, akhirnya hancur sendiri. Saya menangkap gambaran di mana seperti dengan kemunculan kartu ini ya, ini lebih ke arah kesepian. Di mana kalian detik ini mungkin ya sudah cukup lama tidak berkomunikasi, tidak menyapa ataupun tidak mengabari. Teman-teman mungkin juga beberapa di antara kamu ya berdiri dengan seseorang yang cukup otoriter ataupun seseorang yang berotoriti di sini ya. Orangnya mungkin memegang jabatan-jabatan yang tertentu dan saya merasakan kedudukan orang ini agak baik begitu ya. Mungkin orang yang memegang jabatan yang tertentu di lingkungan pekerjaannya. Di sini teman-teman, ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki usahanya sendiri, perniagaannya sendiri, atau jikalau dia bekerja untuk seseorang. Ini gambaran seperti syarikat yang cukup besar. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Teman-teman, saya menarik Divine Feminine detik ini ya. Bersebelahan dengan kartu Tower. Saya merasakan seperti ada energi seseorang yang benar-benar sedang merindukan sosok kamu. Merindukan segala kelembutan, merindukan kemanjaan yang kamu pernah berikan, perhatian yang kamu berikan, dan detik ini dia merasakan tidak didapatkan lagi. Teman-teman, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang bersisi feminin ya, sama ada dia seorang lelaki atau perempuan. Ini mungkin berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi tidak tertakluk kepada zodiaknya teman-teman ya. Ini lebih menangkap gambaran seseorang yang agak lembut ya, agak feminin, baik dia seorang wanita ataupun lelaki. Nah, ada lelaki yang agak berjiwa lembut, orangnya lemah lembut ya. Daripada gambar di kartu ini teman-teman, saya merasakan energinya cukup feminin. Orangnya seperti sangat santai, memiliki kelembutan, orang yang berjiwa romantis, mungkin juga seseorang yang agak sensitif. Nah, begitu ya. Teman-teman, tidak kurang juga ya, ini energi seseorang yang sangat menarik. Saya menangkap gambaran di mana orangnya sangat mudah untuk mendapatkan perhatian. Dia mungkin seorang yang cantik ya, orang yang lembut, orang yang tampan dan mempunyai aura penarik sehingga bisa menarikkan perhatian orang lain dengan mudah. Mungkin dari segi penampilannya, tutur bicaranya. Seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang menemukan cara agar bisa lebih dekat denganmu kembali. Okey teman-teman, di sini ada time. Wow, saya merasakan mungkin ya kondisi kalian yang sedang tidak berkomunikasi, menarik diri ataupun sedang kedinginan. Masing-masing mendingin ya. Seolah-olah ini seperti sudah ada momen jeda yang sudah cukup lama. Ataupun kamu sudah menjalankan koneksi ini dengan dia sudah agak lama. Teman-teman, dengan kemunculan time ini mungkin energi apa sahaja ya. Seseorang yang sudah menantikan cukup lama untuk bisa bersama kamu kembali, ataupun memang ada momen jeda yang sudah cukup lama. Ini juga tidak menutup kemungkinan kamu sudah cukup lama mengenali si dia.
Okey teman-teman, seperti banyak penundaan ya di hubungan kalian sehingga membuatkan kamu terpaksa menanti-nanti. Kita lihat lagi energinya di sini ya. Okey teman-teman, di sini ada kunci. Wow. Saya tidak tahu teman-teman, dengan kemunculan kartu ini juga mengindikasikan mungkin ya koneksi ini sudah cukup lama berjalan di mana kalian mungkin ya sudah lagi tidak menghubungi satu sama lain kerana mungkin ada yang sudah membebaskan diri daripada koneksi ini. Contohnya teman-teman, mungkin ada perpisahan baru-baru ini ataupun orang ini sudah cukup lama ya pergi meninggalkan kamu. Ini mungkin ya energi cinta lama yang menurut saya teman-teman ya, kamu tidak lagi kontak dengan orang ini, tidak ada sebarang kontak ataupun mungkin ya ada yang lost contact di sini dan mungkin juga orang ini sempat pergi dari hidup kamu. Begitu ya, sempat pergi dari hidup kamu mungkin ya demi mengejar sebuah ambisi ataupun dia mungkin merasakan tidak menemukan solusi kepada masalah hubungan kalian. Nah, kamu sesuaikan di sini. Apakah kamu dengan dia saling single atau ini mungkin ya jikalau koneksi ini melibatkan orang lain, maka sudah pasti akan ada penundaan ya, sudah pasti akan ada cara di mana kalian perlu menemukan solusi, begitu ya. Tetapi dengan kemunculan key, ini lebih memberikan saya gambaran seperti freedom. Seseorang yang bukan sekadar cukup mapan, cukup sukses ya, tetapi mungkin sempat pergi dari koneksi ini, ada yang sudah pergi meninggalkan sudah cukup lama. Ataupun ya, kerana dia seorang yang ingin bebaskan dirinya, saya merasakan hubungan ini digantungkan atau ada momen jedah yang sudah cukup lama. Seperti itu ya. Teman-teman, kamu juga mungkin berdealing ya, seperti saya katakan daripada kartu yang pertama ini. Seseorang yang mungkin memiliki usahanya sendiri, perniagaannya sendiri atau bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Maka di kedudukannya, jabatannya, dia mungkin orang yang cukup mapan, orang yang cukup stabil. Nah, kalian sesuaikan ya. Tetapi bagi saya, teman-teman, ketika ingin mengkombinasikan kartu-kartu ini ya, saya merasakan detik itu dia tidak menemukan jawapan, tidak menemukan solusi kepada masalah hubungan kalian, sehingga walaupun dia sangat kesepian tanpa kamu ya, di sini jelas terlihat ada yang sempat membebaskan diri, pergi daripada koneksi ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Okey teman-teman, dengan kemunculan star ataupun kartu hope ini teman-teman ya, saya merasakan energi seseorang yang ingin kembali. Nah, ketika ada harapan, sudah pasti dia terinspirasi ya untuk kembali lagi dalam hubungan ini. Ketika adanya sebuah harapan, adanya sebuah doa teman-teman, mungkin di kala itu tidak dapat menemukan cara. Tetapi detik ini teman-teman, ini menjelaskan segala-galanya. Mengapa dia sedang menemukan cara agar bisa kembali mendekati kamu kembali. Kerana jauh di dalam hatinya masih ada energi sebuah harapan. Untuk mungkin ya, mungkin di kala itu tidak menemukan cara, tidak menemukan jalan keluar ya. Tetapi semakin ke sini, ketika harapan itu masih lagi ada di dalam hatinya, dia merasakan telah menemukan cara, sudah mendapatkan kuncinya setelah sekian lama untuk menyelesaikan isu ini dengan kamu. Nah, apa yang mendorong dia? Berbalik lagi kepada kartu yang pertama, energi kesepian teman-teman. Okey teman-teman, under the deck di sini, nah kamu lihat ya, memang ada good news. The rider, kedatangan, ketibaan seseorang. Seseorang yang telah menemukan cara agar bisa kembali dekat denganmu kembali. Maka dia kembali menemukan jalan pulangnya. Berlandaskan gambar ya, ataupun pemandangan di belakang rider ini teman-teman ya. Mungkin juga beberapa di antara dia tempat tinggalnya agak jauh. Seseorang yang berjauhan dengan kamu, maka ini akan memakan waktu untuk dia travelling ke kamu. Tetapi yang pasti, to travel or not to travel, teman-teman, sama ada keberadaannya jauh ataupun tidak, dia telah menemukan cara agar bisa lebih dekat denganmu kembali. Maka di sini teman-teman, akan ada ketibaan, akan ada kedatangan seseorang. Itu yang saya rasakan di sini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia ke kamu detik ini. Seperti apa energi dia ke kamu detik ini. Okey teman-teman, di sini ada kartu yang terbuka ya, matured man, masculine. Nah, ini teman-teman, mungkin ada yang define masculine, mungkin juga ada yang define feminine. Maka ini merangkumi semua ke-12 zodiak sign teman-teman ya. Kesemuanya, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, dan di sini teman-teman ya, Gemini, Libra, Aquarius,
Aries, Leo, Sagittarius. Semua 12 zodiak sign hadir ke dalam pembacaan hari ini. Saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang sangat matang dari segi usia dan pemikiran dan emosinya. Dia merupakan orang yang sangat stabil. Apabila diletakkan kartu ini bersebelahan dengan Tower, saya merasakan kondisi hidupnya yang sangat stabil, teman-teman ya. Kamu sesuaikan. Sama ada dia seorang yang stabil, orang yang mapan, ataupun dia mungkin teman-teman ya, orang yang seumuran atau ada yang lebih tua dari kamu di sini. Tetapi saya menangkap gambaran ini seperti ya, seseorang yang seumuran dengan kamu. Teman-teman, orang ini menanggapi segala sesuatu dengan cara yang cukup matang. Maka ini akan memakan waktu kerana dia tidak memakai emosinya, tetapi dia lebih mengandalkan pikiran dan tindakannya dia. Nah, dicampur adukkan dengan keegoan, keseriusan, seseorang yang berpegang kepada prinsipnya. Maka ini teman-teman ya sudah pasti ya, banyak penundaan di dalam hubungan kalian. Tetapi setelah dia memikirkan, ketika dia memikirkan dan mendapatkan solusi itu, maka wujudlah sebuah harapan untuk kembali kepada kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan dari pihak kamu pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia detik ini? Seperti apa energi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu masih menanti dia? Okey teman-teman, di sini ada kartu dice. Ketika munculnya kartu dice ini teman-teman, saya merasakan ya, sebahagian daripada kalian yang menonton ya, jikalau dia kembali, kalian masih baik-baik sahaja. Sementara sebahagian yang lain saya merasakan ya, ada yang mulai berpasrah, ada yang mulai menyedari ya, ini mungkin koneksi yang agak beresiko, yang mungkin melibatkan orang lain. Menurut saya teman-teman, ketika divine feminine dan juga masculine muncul dalam pembacaan, ini juga melambangkan kartu court card yang indikasinya, yang berindikasi kemunculan orang lain. Nah, gambar-gambar ini bukan gambar orang ya, kecuali dua gambar ini. Maka ini terang-terangan memperlihatkan kepada kita memang ada kemunculan orang lain dalam hubungan. Tidak kiralah teman-teman ya, ini pasangan sahnya dia, orang masa lalunya dia, atau dia mungkin sedang berdealing dengan seseorang waktu ini. Nah, begitu ya, tidak semestinya pasangan sah. Tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan memang ada penglibatan pasangan sah. Nah, apatah lagi ya, kemunculan kartu ini dari pihak kamu, yang di mana mengindikasikan memang ada gambaran energi hubungan yang agak beresiko, sesuatu yang seperti you are gambling. Cukup beresiko ya untuk dijalankan. Nah, kadang-kala okey, kadang-kala tidak okey, dan memang ada resiko yang agak besar untuk dipertimbangkan di sini. Maka ini menjelaskan mengapa sebahagian daripada kalian ya masih lagi baik-baik sahaja jikalau dia kembali, ataupun sudah ada yang mulai memasrahkan sama ada dia kembali ataupun tidak. Kerana kamu menyedari di sini teman-teman ya, walaupun kamu sangat sayangkan orang ini ya, hubungan ini perlu dipertimbangkan dengan baik kerana memang ada resikonya. Okey teman-teman. Nah, ini teman-teman, kemunculan kartu bear ini ya, sekali lagi ya, mengindikasikan seseorang yang cukup mapan di sini. Dia mungkin ya seorang big boss ya, from a big corporate company ya, daripada syarikat yang besar, ataupun seperti saya katakan tadi ya, sama ada kedudukannya yang sangat mapan, sangat stabil, atau mungkin memiliki usahanya sendiri. Teman-teman tidak juga menutup kemungkinan di mana di sini teman-teman ya, selain daripada melambangkan energi seseorang yang cukup dominan ya, saya merasakan dia memang orang yang sangat mendominasi. Orangnya suka mengontrol, orangnya agak posesif, dan saya menangkap gambaran orang yang sangat sensitif. Beberapa di antara dia bukan sekadar mengontrol ya, orangnya juga agak temperamen, dan dia sangat rapat dengan sosok ibunya. Kamu sesuaikan. Apakah mungkin ada sosok ibu yang cuba mengendalikan hubungan kalian, yang mungkin ya sama ada memberikan restu ataupun tidak, tetapi saya merasakan gambaran di mana dia sangat rapat dengan sosok ibunya. Nah, ini kemunculan bear ini juga sekali lagi memperlihatkan sisi kemapanan atau kestabilan kondisi kehidupannya. Okey teman-teman, itu secara garis kasar ya energi seseorang. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Siapa dia? Seseorang yang cuba ataupun berusaha dengan begitu keras untuk menemukan cara agar bisa lebih dekat dengan dirimu. Siapa dia dengan lebih terperinci lagi? Seseorang yang sedang menemukan cara agar bisa lebih dekat dengan kamu di sini. Siapa orangnya?
Wow, teman-teman. Ini seperti dua kali ya mengindikasikan seseorang yang benar-benar sedang dalam perenungan yang cukup mendalam. Saya sempat merasakan seolah-olah ya ketika melihat ke arah kartu ini ya, walaupun dia sedang duduk di jendela teman-teman, di tepi tingkap ya, tingkap rumahnya, tingkap biliknya ya. Ini ada simbol cross di sini ya. Sambil merenungkan kamu, ada seperti energi yang cukup berat ya. Energi yang seperti, saya tidak tahu ya, ketika dia merenungkan kamu, kalian berdua mungkin terkoneksi ya secara spiritual. Kalian juga mungkin, ini seperti energi ketika mulai merenungkan dengan begitu dalam ya. Seperti ada rasa yang cukup berat, ada rasa bersalah terhadap kamu, ada beban yang dia rasakan di hati. Seolah-olah merenungkan ya, salah silapnya ini di mana? Apa yang membuat hubungan kalian berakhir seperti ini? Teman-teman, dengan kemunculan The Hermit ya, daripada ciri-cirinya, ini melambangkan energi seseorang yang masih lagi single. Nah, mungkin ya, usianya sudah agak meningkat, tetapi dia mungkin masih single, orang yang tidak pernah bernikah, atau dia mungkin sudah lama bercerai, seorang janda atau duda, dan sudah lama membujang, tidak kembali bernikah. Tetapi saya lebih menangkap gambaran ya, energi seseorang yang sudah cukup lama menyendiri, sudah cukup lama membujang teman-teman, sehingga usianya semakin meningkat dan tidak menemukan jodoh yang tepat mungkin ya. Dan detik ini dia benar-benar sedang merenungkan kamu. Memang ada energi yang cukup kesepian daripada hatinya dia. Seolah-olah seseorang yang merenungkan segala kesilapan dan kesalahannya. Detik ini teman-teman ya, saya merasakan dengan berbekal cahaya lilin ini. Kamu lihat ya, ada sebentuk lilin yang masih menyala ya. Seolah-olah seseorang yang benar-benar mencari solusi untuk menemukan cara agar bisa kembali lebih dekat denganmu kembali. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain ya, dia adalah seorang yang cukup cerdas. Orangnya sangat lugas, direct to the point, straight to the point, dan dia orang yang tidak akan berbelah bagi ya untuk menyampaikan pendapat ataupun segala kemasukan yang ingin dia berikan. Orangnya sangat pintar. Orangnya no nonsense, dan di sini teman-teman ya, memang ada indikasi seorang janda atau duda. Sama ada dia seorang janda atau duda, atau dia seorang yang masih lagi single ya, seperti saya jelaskan barusan tadi. Orangnya cukup pintar. Dan orangnya benar-benar means business ya, tidak suka bermain-main, inginkan komunikasi yang jelas dan tidak akan mempermainkan kata-katanya. Apa yang dia beritahu kamu, itu seadanya. Saya menangkap gambaran di mana seperti detik ini ya, dia juga mungkin sedang merasakan kalian terputus koneksi ya. Dia dapat merasakan ketegasan dari diri kamu, dan dengan kemunculan kartu Queen of Swords ini bersebelahan ya, sebuah perenungan yang cukup dalam. Ini mengindikasikan seseorang yang sedang merenungkan semua kesilapannya. Begitu teman-teman ya, kita lihatkan ciri-ciri yang lain. Teman-teman, di sini ada Nine of Coins. Wow, teman-teman, ini indikasi yang cukup kuat ya, seseorang yang sangat mandiri. Ketiga-tiga kartu ini mengindikasikan energi seseorang yang susah senang ditanggung sendiri. Orangnya sangat independen, tidak mengandalkan orang lain, dia lebih mengandalkan pikirannya, hatinya sendiri. Detik ini teman-teman, dia berada di titik di mana dia berada sekarang kerana segala sesuatu dilakukan sendiri. Ada sisi kemandirian yang cukup kuat di sini. Teman-teman, saya juga merasakan energi seseorang ya. Jikalau dikombinasikan ketiga-tiga kartu ini bukan sekadar energi seseorang yang mandiri, tetapi dia memang nyaman sendiri. Orang yang sudah cukup lama ya, meluangkan waktu dengan dirinya, mungkin bertahun-tahun lamanya, sehingga dia tidak mengandalkan orang lain. Jikalau ada momen di mana kalian berjeda, sedang tidak berkomunikasi, dia masih dapat menjalankan hidupnya baik-baik sahaja. Kerana memang ada kenyamanan dengan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, tetapi lebih mengandalkan dirinya. Kerana segala susah senang memang ditanggung sendiri. Kombinasi ketiga-tiga kartu ini teman-teman, orang ini orang yang cukup isolasi ya, suka menyembunyikan diri, menghindar, dan memiliki keegoan dan keras kepala yang luar biasa. Teman-teman, orangnya memang pandai menghasilkan uang ya, kerana bukan saja berlandaskan kepintaran, tetapi juga ini berlandaskan kemampuan dirinya sendiri. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lain ya. Okey teman-teman, orangnya sangat kuat, orangnya sangat berani, dan dia cukup sabar mengharungi segala sesuatu.
Dengan kemunculan kartu Strength ini, saya merasakan orang ini sudah cukup berpengalaman ya, khususnya mengalami sesuatu yang jatuh bangun dalam hidupnya. Nah, apatah lagi ya jikalau dia seorang janda atau duda, orang yang sudah cukup berpengalaman, dan segala pengalaman ini seperti menjadi bekal yang menguatkan dirinya. Saya merasakan ya pengalaman ini benar-benar ya seperti menjadi sebuah preparation, teman-teman ya, sesuatu yang benar-benar mempersiapkan dia, membekalkan kekuatan kepada dirinya. Seseorang yang sudah mengharungi segala sesuatu seorang diri, maka orang yang cukup berani, boleh dikatakan ya, cukup berani, tidak takut, kerana dia sudah menempuhi segala likar-liku kehidupan yang payah, menjadikan dia seorang yang sangat tahan banting ya, orang yang berdaya tahan. Saya merasakan seperti itu ya. Selain daripada ini, ciri-cirinya orangnya sangat penyabar, memiliki keberanian ketika berhadapan dengan situasi yang tegang. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow, semakin ke sini, saya merasakan ini berbalik lagi dengan kartu pertama ini ya. Kedua kartu pertama ini, saya merasakan seperti dia mulai menyedari ya, jikalau energinya diawali dengan perjuangan seorang diri, detik ini teman-teman, ini juga berakhir ya dengan perjuangan seorang diri. Balik-balik seorang lagi, hujung-hujungnya dia ditinggalkan. Hujung-hujung bermula dengan kartu yang pertama ini. Bagaimana dia memulakan perjalanan hidupnya, begitulah dia sekarang. Saya merasakan ya, walaupun diawali dengan energi keseorangan, kesendirian, di hujung-hujungnya dia tetap sendiri. Entah apa yang terjadi dengan kalian ya, detik ini saya merasakan dia terpaksa meneruskan hidupnya dengan kekuatan yang ada untuk maju ke depan. Tetapi semakin ke sini, saya merasakan energi yang gagal move on, walaupun ada kekuatan untuk moving forward, tetapi detik ini merasakan kehilangan kamu banget. Sekuat-kuat dia teman-teman, sepintar-pintar dia, walaupun dibekalkan dengan pengalaman, semakin ke sini, ada sesuatu yang menyedarkan dia bahawa hidup ini agak sukar untuk diteruskan, dilanjutkan tanpa adanya kamu. Dia semakin dingin ya, perasaan yang semakin dingin, kedinginan, kesejukannya, keseorangan, dan merasakan agak sukar untuk move on atau maju ke depan tanpa adanya energi kamu. Kita lihatkan satu kartu lagi ya, untuk memperlihatkan ciri-cirinya. Teman-teman mungkin juga ya, semakin terbuka kartu-kartu ini walaupun diawali dengan seseorang yang kondisi keuangannya agak mapan ya, mungkin juga ada kerugian, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sehingga mengalami kegagalan. Nah, ketika ada sedikit kerugian atau kerugian yang besar yang ada kaitan dengan pekerjaan, kerja dan keuangan, ini menyedarkan dia bagaimana dia bermula, bagaimana permulaan hidupnya. Ini diawali dengan siapa? Siapa yang ada di sampingnya? Siapa yang membantu dia? Nah, tidak semestinya seseorang itu mapan ya, akan mapan selama-lamanya. Itu terpulang kepada dia, bagaimana dia mengendalikan kondisi keuangannya. Semakin ke sini saya merasakan mungkin ya seseorang ini sedang mengalami kerugian, kehilangan tender, kehilangan kontrak, apa saja ya yang berkaitan dengan pekerjaan. Sehingga membuatkan saya merasakan seperti ada banyak pengeluaran dan detik ini sedang bertungkus lumus untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Nah, ini teman-teman ketika kembali di titik yang paling rendah. Nah, ini seperti peringatan yang Tuhan berikan untuk mengingatkan dia bagaimana dia berjaya melangkah ke depan sebelum ini. Teman-teman, jikalau tidak ada ujian dalam hidup kita ya, kita tidak diberikan peringatan dari semesta, kita tidak akan belajar melalui kehidupan. Maka jatuh bangunnya sebuah kehidupan itu baik. Itu bagus sebenarnya untuk memberikan kita peringatan yang berada di paling tinggi tidak akan berada di tempat itu selamanya. Yang jatuh di bawah juga tidak akan berada di posisi bawah untuk selamanya. Entah apa yang sedang terjadi dalam hidupnya sehingga memberikan dia sebuah peringatan. Kembali mengingati doa-doanya, kembali mengingati kamu di sini. Ketika ada kondisi kejatuhan, teman-teman sudah pasti ya, seseorang ini akan kembali mengingati hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Nah, teman-teman, di sini ada energi the moon. Saya menangkap energi kekhawatiran kerana sedang mengalami perubahan hidup detik ini. Perubahan yang tidak jelas menurut saya. Orang ini sedang mengalami perubahan hidup yang tidak jelas. Yang pasti ada kaitan dengan kondisi keuangan yang sedang menyepit. Seperti ya,
udang ini, scorpion ini, apa saja ya, yang sedang benar-benar menghimpit si dia. Nah, kondisi ini sedang dia diamkan. Dia tidak mahu bercerita kepada kamu, memberitahu kamu bahawa kondisi hidupnya sedang tidak baik-baik sahaja. Ada sesuatu yang dia rahasiakan, ada sesuatu yang dia pendamkan, sesuatu yang dia tidak mahu atau dia pilih ya untuk tidak diceritakan. Detik ini teman-teman ya, saya merasakan energi kemisteriusan daripada si dia. Orangnya memang misterius, tetapi ketika mengalami perubahan hidup, ini sesuatu yang dia pilih untuk didiamkan. Maka teman-teman, ketika tanpa adanya kamu ya, dia tahu ini tidak akan melibatkan kamu, maka terpaksa ditanggung sendiri. Saya menangkap ada energi kekhawatiran, kebimbangan yang cukup mendalam dari dia. Ini memang ada kaitan dengan kondisi keuangan di sini ya. Apabila diletakkan bersebelahan dengan bear, ini memang ada kaitan dengan kondisi keuangan yang agak beresiko di sini. Teman-teman, ini sedikit sebanyak ciri-ciri orangnya. Orangnya memang kemudian sering berubah-ubah, orangnya tidak jelas, memang orang yang sangat misterius, orang yang banyak memendam rahasia. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, Page of Swords, tetapi memang ada kekuatan ya untuk bangkit lagi. Orang ini memiliki jiwa pejuang, orangnya sangat kreatif. Ketika dia jatuh bangun dalam kondisi kehidupannya, memang ada semangat untuk bangkit lagi. Kerana orang ini idealis, dia orang yang banyak ide-ide teman-teman ya, maka dia akan menghadirkan idea-idea yang cukup bernas ya, kerana ada sisi kreativitinya yang sangat membantu di sini. Orangnya orang yang akan melawan arus. Melalui kepintaran-kepintaran yang dia miliki, dia bisa memperbaiki hidupnya. Detik ini dengan kemunculan Page of Swords, saya juga merasakan dia sedang melamunkan kamu, memikirkan kamu dalam kondisi yang seperti ini, sedang sangat penasaran, ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk mendekati kamu kembali. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin bangkit lagi dan memang terlihat ada sisi penasaran daripada si dia. Okey teman-teman, saya akan menggunakan kartu yang sama ya. Kita cuba lihatkan, kenapa detik ini dia ingin kembali dekat dengan dirimu. Setelah begitu lama kalian berjeda, tidak berkomunikasi, apa yang membuatkan dia ingin kembali dekat dengan kamu? Seseorang yang berusaha dengan sangat keras kerana tidak mahu kehilangan kamu. Nah, apa yang mendorong dia untuk kembali mendekati dirimu? Kita cuba lihatkan di sini ya, kenapa dia ingin dekat dengan kamu kembali. Nah teman-teman, kamu lihat daripada kartu ini. Sebenarnya ya, jikalau diperhatikan ya, banyak kartu-kartu di sini ya. Ini semua seperti kartu seseorang yang sedang melamunkan. Kamu lihat gambarnya teman-teman. Dia memang sedang sangat memikirkan kamu. Nah mungkin ya ada tawaran baru, pendekatan baru dari orang lain ya, seseorang yang ingin mendekati dia, tetapi dia seperti tidak begitu menumpukan kepada tawaran-tawaran baru ini. Dia masih mengingati kamu, dia masih melamunkan kamu, masih mencari solusi pencerahan untuk mendekati kamu kembali. Detik ini teman-teman ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi jelas terlihat kombinasi kartu Tower, kartu The Hermit dan kartu Four of Cups ini memang ada energi yang sedang tidak baik-baik sahaja. Hidupnya yang sedang agak monoton, hidupnya dipenuhi dengan kebosanan, sehingga membuatkan dia tidak tertarik dengan hal-hal yang baru, tetapi energi pikirannya, perasaannya tertumpu banget sama kamu. Teman-teman ketika memandang ke arah kartu ini ya, mungkin ada yang rambutnya wavy ya, seperti di gambar ini, suka memakai sweater ya. Kamu tahu ketika kamu sejuk ya, akan memakai sweater seperti ini, cardigan ya, ataupun mungkin juga ada yang berkacamata seperti ini. Saya menangkap gambaran di mana teman-teman ya, kondisi monoton ataupun kebosanannya ini membuatkan dia melamunkan kamu kembali. Memang ada perenungan yang cukup dalam ya, dan dia benar-benar sedang memikirkan cara. Nah kamu lihat ya, matanya yang memandang ke atas, mencari cara agar bagaimana bisa mendekati kamu kembali. Saya menangkap gambaran dia tidak tertarik dengan hal-hal yang baru, dia tidak tertarik dengan orang baru, tetapi hatinya masih belum berpaling ya dari kamu. Orang yang ingin mendekati kamu kembali. Dan dia sedang menemukan cara bagaimana untuk mendapatkan cara yang paling tepat, cara yang paling efektif teman-teman ya. Dia tidak mahu datang kepada kamu tetapi tidak diterima. Nah ini yang sedang dia pikirkan.
Wow, teman-teman, kamu lihat ya, memang ada kedatangan yang cukup pantas di sini. Sekali lagi ya, orang yang suka mengenakan sweater ya, memakai jaket ya, orang yang mungkin takutkan kedinginan. Orang ini mungkin tidak tahan sejuk, teman-teman ya. Dia mungkin akan menaiki motosikalnya, baik seorang wanita atau lelaki, dan memang ada keinginan untuk lebih dekat dengan kamu detik ini. Jikalau kalian tidak dapat berkomunikasi, mungkin ada yang lost kontak, ada yang diblokir ya. Saya menangkap seperti ada nekat yang cukup kuat untuk menaiki motosikal, mobilnya dia, datang kepada kamu secepat yang mungkin. Saya tidak tahu teman-teman, daripada kartu ini ya, saya merasakan energi yang cukup kelam kabut di mana dia seperti benar-benar ingin kembali melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ada nekat yang luar biasa untuk membalikkan situasi hubungan kalian. Datang mencari kamu secara langsung. Detik ini teman-teman, saya merasakan orang ini akan menggunakan segala cara yang ada, menggunakan kepintaran termasuklah manipulasi untuk memanipulasikan keadaan. Dengan menggunakan kepintarannya, akalnya dia mungkin dapat menarik perhatian kamu kembali. Kerana detik ini teman-teman, jikalau dia tidak menggunakan manipulasi, menurut dia ini bukanlah mudah. Kerana kamu lihat dia ketika dia ingin datang mencari kamu. Kamu lihat dia ketika dia melamunkan kamu, dia dapat merasakan kamu mulai menutup diri. Ketika dia ingin datang mencari kamu, memang terlihat ketegasan kamu yang telah memutuskan koneksi ini. Kamu mungkin sudah banyak memberikan dia kesempatan, mengingatkan dia akan kesilapan-kesilapannya, tetapi itu tidak diperbaiki. Maka dia tahu ya, ketika dia datang mencari kamu, kamu mungkin akan memberikan penegasan. Nah di sini teman-teman, jikalau dia tidak menggunakan kepintaran akalnya dia, ini tidak akan menjadi mudah, kerana kamu di sini cukup mandiri orangnya. Kamu orang yang mulai tidak lagi mengandalkan dia, tetapi lebih mengharapkan dirimu. Dia tahu kamu semakin mandiri, semakin berhasil, semakin berjaya. Ini tidak akan memudahkan cara dia mendekati kamu jikalau tidak menggunakan manipulasi atau kepintaran akalnya. Kerana menurut dia, kamu detik ini berada ahead of the game. Kamu berada di hadapan permainan. Maka jikalau dia tidak menggunakan kepintarannya, caranya teman-teman untuk mendekati kamu kembali, itu tidak akan berjaya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Okey teman-teman, kenapa dia ingin mendekati kamu kembali? Kerana dia merasakan kamu semakin menghindar. Kamu semakin seperti sempat meragukan dirinya di sini. Setelah kamu meragukan dia, kamu menemukan kekuatan untuk pergi. Kerana kamu merasakan hubungan ini mungkin ya, it's not worth it. Tidak pantas untuk diperjuangkan. Ketika sempat munculnya keraguan di hati kamu mulai meragukan dia, kamu sempat menghindar daripada si dia. Teman-teman, semakin kamu menghindar, semakin kamu meragukan, dia menemukan segala kekuatan untuk mendekati kamu kembali. Kerana detik ini teman-teman, dia ingin menakluki kamu. Dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Tetapi kamu sempat ya memberikan energi menghindar, memberikan energi moving on, sempat meragukan dia, dan kamu tidak lagi mengandalkan segala emosi ataupun dukungan daripada si dia. Kerana kamu telah menemukan kekuatan diri. Nah, semakin kamu mandiri, semakin kamu pergi, dia pula semakin ingin mendekati. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, detik ini saya merasakan dia sedang menantikan sebuah kesempatan ya. Mungkin memang akan ada kondisi travelling di sini teman-teman. Kerana mungkin ya kalian ada yang sedang berjauhan, atau kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang keberadaannya sangat jauh dari kamu. Ini mungkin ya orang yang duduk di luar pulau, di luar kota, di luar negara ya. Dan saya merasakan dia sedang menantikan sebuah kesempatan yang tepat untuk kembali mendekati kamu. Tetapi detik ini teman-teman ya, dia benar-benar sedang merenungkan strategik dan planningnya dia. Kerana dia merasakan seolah-olah kamu tahu. Kamu memang tahu dia akan mencari kesempatan untuk masuk lagi dalam hidup kamu. Dan ada energi seperti rejection daripada kamu yang bisa dia rasakan di sini. Maka teman-teman, segala planning dan strategiknya dia, ini perlu melibatkan manipulasi. Jikalau tidak, kamu seperti seolah-olah akan menghalang segala kesempatan, seolah-olah kamu tidak mahu memberikan kesempatan di sini. Itu yang saya rasakan di sini ya. Maka dia terpaksa menggunakan planning, strategi yang nyata, kondisi yang akan memanipulasi agar bisa masuk lagi ya dalam hidup kamu. Kerana saya dapat merasakan kamu memberikan pembatasan seperti itu ya.
Kita lihat lagi di sini teman-teman. Semakin kamu memberikan pembatasan, semakin kamu meragukan dia, semakin kamu move on. Nah, ini akan membuatkan dia kembali tertarik untuk mendekati kamu di sini. Wow, teman-teman, orang ini ingin datang mendapatkan kamu ya. Dia mulai menyedari kamu sebenarnya reward terbesar dalam hidupnya. Sesuatu yang dia benar-benar lepaskan. Detik ini seperti ada kesedaran di mana teman-teman ya, sepatutnya kamu sudah menjadi miliknya dia. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu sudah seperti terlihat menjadi pemenangnya ya, di mana kamu berhasil move on, berhasil pergi ya, dia tidak mahu terlihat lemah, tidak mahu terlihat seperti seseorang yang gagal di matanya kamu. Nah, di sini ada seorang wanita yang memegang ya, pingat ataupun what do you call this guys, the trophy ya, memegang trofi ini. Dia merasakan kamu yang berhasil move on. You were like ahead of the game ya. Kamu berhasil ke depannya tanpa si dia. Ketika melihat kamu semakin berhasil, semakin berjaya seperti ini. Nah, ini teman-teman yang benar-benar memicu ke arah keegoannya dia. Dia berusaha dengan sangat keras kerana tidak mahu kehilangan kamu. Kerana dia dapat merasakan yang kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Ramai yang mengagumi kamu ya, memberikan kamu pujian kerana kamu memiliki kekuatan untuk melepaskan koneksi yang cukup beresiko ini. Ketika dia mulai merasakan kehilangan kamu banget, kamu yang tidak lagi membutuhkan dirinya. Nah, ini teman-teman yang memicu ke arah dia kembali mengejar kamu. Detik ini teman-teman, dia berusaha dengan sangat keras kerana dia mulai merasakan kehilangan soulmate-nya dia. Ini yang membuatkan dia merasakannya ketinggalan di belakang kamu, sehingga memicu kondisi di mana dia terpaksa berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, kamu tidak boleh menjadi pemenangnya. Yang sepatutnya menjadi pemenangnya itu adalah dia. Nah, ini kondisi yang seperti ini, kondisi yang sangat berpihak kepada kamu, memenangkan kamu, membuatkan dia terpaksa berusaha dengan begitu keras, menggunakan manipulasi untuk membuatkan kamu mendengar kata-katanya. Teman-teman, orang ini ingin menjadikan kamu miliknya dia. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Seperti seolah-olah ya, ketika melihat kamu berhasil, bukan seperti dia tidak mendoakan kebahagiaan kamu. Tetapi kamu di sini perbedaannya bahagia tanpa dirinya. Nah, itu yang sangat men-trigger dia. Sehingga membuatkan dia terpaksa kembali. Kamu lihat ya, mencari cara walaupun kamu seolah-olah menghalang kemasukannya dia ke dalam hidupmu kembali. Tetapi walaupun kamu menghalang di sini, dia ingin mencari cara untuk mendapatkan kamu lagi. Nah, ini teman-teman, ini sangat men-trigger ya kemampuan dia, men-trigger keegoannya dia. Semakin kamu berhasil move on, semakin kamu tidak membutuhkan dia, dia ingin kembali mendapatkan kamu di sini. Teman-teman, ada energi di mana kalian mungkin terkoneksi ya, secara batin dengan kuat. Dia mungkin sempat melamunkan berkeluarga dengan kamu di sini. Atau mungkin ya memang ada momen kekeluargaan di antara kalian. Atau ini mungkin energi pasangan sah kamu sendiri yang sempat berkeluarga dengan kamu, pergi meninggalkan energi hubungan ini dan ingin kembali. Nah, mungkin ada energi kekeluargaan di antara kalian. Kamu sesuaikan. Jikalau kalian single, dia memang ingin kembali untuk mendapatkan kamu agar dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi jikalau ini energi pasangan sah kamu, ini orang teman-teman memang sempat pernah pergi meninggalkan koneksi ini, detik ini ingin kembali mendapatkan kamu kerana mulai menyedari bagaimana untuk menghargai sebuah keluarga yang bahagia seperti ini. Nah, begitu teman-teman ya. Jikalau kalian saling single teman-teman, dia ingin menemukan cara agar bisa kembali untuk membina sebuah keluarga bahagia dengan dirimu. Bagi hubungan yang memungkinkan, dia memang ingin ya, ada nekat yang luar biasa untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Nah, ini kan seperti seorang pengantin teman-teman ya, ada lingkaran bunga di kepalanya, sedang diraikan oleh rakan-rakannya. Mungkin dia sudah mulai melihat kamu sebagai calon yang tepat untuk dimiliki di sini. Walaupun teman-teman ya, kamu akan menyulitkan kondisi bagi dia untuk memasuki ke dalam kehidupan kamu kembali. Seperti itu ya. Okey teman-teman, saya akan buka kartu yang selanjutnya. Di sini hari ini teman-teman, saya tidak akan membacakan zodiaknya. Kerana menurut saya, kesemua 12 zodiak sign daripada Divine Feminine and Masculine
ke-12 zodiak sign hadir ke dalam pembacaan ini. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, apa yang akan dia lakukan agar bisa lebih dekat denganmu kembali. Perjuangan yang seperti apa yang akan dia berikan agar bisa kembali dengan lebih dekat ya dengan kamu kembali. Perjuangan yang seperti apa yang akan dia berikan? Seseorang yang akan berusaha dengan sangat keras agar tidak kehilangan dirimu. Kita lihatkan di sini apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Okey teman-teman, di sini ada lens. Wow, dia mulai meneliti ya, di mana salah silapnya, di mana dia terlepas peluang di sini. Lens ini digunakan untuk memerhatikan detailsnya, details ke arah hubungan ini, di mana missing pointnya dia. Apa yang tidak dia lakukan untuk menyelamatkan hubungan ini? Salah silapnya di mana? Mulai menggunakan kanta pembesar ya, ataupun lens ini untuk benar-benar merenungkan salah silapnya di mana bagi memperbaiki ke depannya. Teman-teman, dia mulai menerima sikapnya yang selama ini misterius, selama ini menyembunyikan atau bersikap denial. Selama ini dia tidak pernah benar-benar menerima hakikat bahawa dia memang memakai topeng. Sebenarnya dia memang membutuhkan kamu, tetapi sengaja tidak memperlihatkan sisi kebenaran perasaannya kepada kamu. Nah, ke depannya teman-teman, setelah dia perhatikan dengan sebaik mungkin ya, saya merasakan orang ini akan mulai menanggalkan topeng ini. Ketika menggunakan kanta pembesar ini teman-teman, dia mulai merasakan kesilapannya adalah tidak mengekspresikan dirinya dengan sepenuhnya. Jikalau dia cinta, seharusnya dia katakan cinta. Tetapi dia seolah-olah berpura-pura. Nah, ini salah silapnya dia, sehingga membuatkan kamu bertindak untuk pergi daripada koneksi ini. Teman-teman, ke depannya saya merasakan orang ini ya, hatinya akan berlabuh kepada kamu. Nah, di sini dia akan menetapkan hatinya kepada kamu dan bukan kepada orang lain. Setelah dia melabuhkan ataupun menurunkan jangkar ini merupakan perhentian terakhirnya dia. Di mana teman-teman, dia akan menetapkan hatinya kepada kamu. Tidak akan berpaling ke lain hati, tidak akan pergi daripada koneksi ini. Memang ada kestabilan dari segi perasaan dan saya merasakan ya, ini perhentian terakhirnya dia. Di mana teman-teman, ke depannya dia sudah mengambil keputusan untuk menetapkan hatinya ke kamu. Tidak mahu lagi bersikap berpura-pura sehingga ini sangat menyakiti dirimu. Kerana masih ada ketertarikan yang kuat. Dan saya juga merasakan dia tampil untuk meleraikan segala konflik yang ada di antara kalian. Argumen-argumen, konflik yang sering terjadi, konflik yang sering berulang, salah faham yang masih belum kelar ya. Saya menangkap gambaran memang ada usaha yang sangat keras dari dia untuk memperbaiki situasi ini. Dan dia akan berusaha dengan sekeras-kerasnya walaupun dilakukan berulang kali demi menyelamatkan hubungan ini. Sakit pun sakitlah teman-teman ya. Janji dia tidak akan kehilangan dirimu di sini. Teman-teman, saya merasakannya jikalau perlu mengulangi effortnya dia, keupayaan ataupun usahanya dia, ini tetap akan dia lakukan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Kartu yang terakhir ini. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Mungkin ada pesan yang perlu dia sampaikan. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Please don't forget me. Teman-teman, ini memang ya, memang ada momen jeda yang agak lama, perpisahan yang sudah cukup lama, seseorang yang pergi meninggalkan kamu di sini. Maka ini menjelaskan ya, kartu time yang berada di tengah ini ya, orang ini tidak mahu kamu melupakan dia. Teman-teman, jangan sesekali melupakan dirinya. Dengan segala kesilapan, kesakitan yang dia timbulkan, dia tidak mahu kamu melupakan dia. Kerana saat ini teman-teman, dia masih melamunkan kamu, memikirkan cara yang paling kuat ya, cara yang paling efektif untuk kembali mendapatkan kamu di sini. You deserve someone better than me. Di sini memang ada pengakuan ya. Dia tidak bersikap jujur, dia tidak bersikap benar-benar seperti seseorang yang pantas kamu perjuangkan ya. Dia merasakan dirinya benar-benar tidak sepatutnya menjadi diri yang begitu menyakitkan kamu ya, di mana sempat merasakan, saya tak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya, seperti you deserve someone better than me.
Ini seperti ada pengakuan secara tidak langsung ya. Dia menyedari sepatutnya kamu mendapatkan seseorang ya yang jauh lebih baik dari dirinya. Kerana cara dia memperlakukan kamu di sini. Maka kemunculan kartu ini teman-teman memang ada energi penyesalan ya, di mana dia mungkin mendenial kamu, menafikan kamu, menolak kamu dari hidupnya. Sempat melakukan itu ya. You are my dream come true. Nah, semakin terbuka kartu-kartunya, dia mulai menyedari harapan itu sebenarnya adalah di diri kamu. Kamu bak seperti sebuah impian yang menjadi kenyataan. Maka teman-teman detik ini ya, ke depannya nanti, dia akan mulai memanipulasikan keadaan untuk mendapatkan kamu kembali. Kamu tahu kenapa? Because you are so kind to me. Teman-teman, orang ini masih mengingati segala kebaikan yang kamu berikan. Bantuan yang kamu berikan, support yang kamu berikan, semangat yang kamu berikan. Nah, berbekal dengan kebaikan kamu di sini. Ini yang berhasil, teman-teman ya, menarik dia kembali kepada koneksi ini. How can I ever pay you back? Teman-teman, di sini kerana ada energi penyesalan, kekesalan di dalam hatinya. Dia dapat merasakan sebenarnya ke depannya ya, mungkin agak sukar untuk benar-benar membayar ya jasa baik kamu di sini. Dia tidak mungkin dapat membayar segala jasa baik yang telah kamu tunjukkan, yang telah kamu berikan. Nah, teman-teman, seperti kartu Ten of Cups tadi ya, I feel so connected to you. Nah, ini mungkin ya, kartu terakhir ini teman-teman, mungkin ini yang sering memicu atau menarik dia kembali untuk kamu. Maka dia mencarikan cara agar bisa lebih dekat denganmu kembali. Kerana selama ini, memang ada koneksi yang mengkoneksikan kalian. I feel so connected to you. Apapun yang terjadi ya, walaupun kalian mungkin sudah cukup lama tidak mengabari, tidak berkomunikasi, tetapi seperti ada koneksi secara spiritual yang saya terangkan ya di awal bacaan tadi, yang sering mengkoneksikan kalian berdua. Teman-teman, ketika membuka kartu-kartu ini ya, jikalau saya kombinasikan semua kartu ini, saya menangkap seperti ada energi penyesalan dari dia yang cukup mendalam, sehingga dia benar-benar merenungkan koneksi ini. Mungkin ini yang memicu dia ya untuk kembali mencari cara agar lebih bisa ya mendekati diri kamu kembali. I'm hiding my true feelings from you. Nah, ini teman-teman, seseorang yang memakai topeng sebenarnya sangat mencintai kamu dan masih memiliki perasaan itu. Tetapi entah kenapa ya, apa yang terjadi di hubungan kalian, mungkin ada resiko-resiko yang lain ya, sehingga membuatkan dia sempat pergi meninggalkan kamu. Maka tidak ada kesempatan untuk benar-benar memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Okey teman-teman, zodiaknya semua zodiak ya. Semua zodiak hadir ke pembacaan hari ini. Kita cuba lihatkan kepada huruf-huruf namanya. Siapa dia teman-teman yang sedang menemukan cara agar bisa lebih dekat dengan kamu kembali? Orang ini yang sudah pergi tetapi ingin kembali mendekati kamu. Dia ini siapa? Okey teman-teman, seperti biasa ya, saya lebih cenderung ya mengambil yang sebelah kanan ini, yang kiri ini kita singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf W, D, F, I, X. Wow, ini seperti mengeja perkataan fix teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris teman-teman ya, fix ini ada dua artinya. Salah satu daripadanya ini berarti seseorang yang ingin kembali agar bisa mendekati kamu kembali ya, untuk memperbaiki. Atau dalam arti kata lain, selain daripada ingin memperbaiki fix hubungan ini, saya juga merasakan fix ini mengindikasikan jangkar ini. Seseorang yang sudah menetapkan hatinya fix to you, sudah menetapkan hatinya kepada kamu. Maka seseorang yang ingin menemukan cara ya agar bisa kembali mendekati kamu, ingin memperbaiki atau kerana hatinya sudah tetap dengan kamu. Begitu teman-teman ya. Di sini ada V, Y, A, Z, T, P, R, M, B, Q, H, L dan juga huruf O di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini, dan ingin saya sampaikan bahawa cinta bukan sekadar bersama seseorang, tetapi cinta adalah merasakan seseorang meski jarak memisahkan kalian. Dan jarak tidak berarti apa-apa ketika seseorang sangat berarti buat dirimu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.